Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel Bung Lubis 212 bersama saya tukang bacot. Bagi yang belum kenal, salam kenal ya. Tukang bacot. Supaya apa? Supaya kalian nggak salah paham ya. Supaya nggak dungu akibat kesalahpahaman. Di mana salah paham ya? Contoh beberapa hari yang lalu ketika waktu itu ada pembela nasab, saya masukkan ke live streaming ya. Dia bilang, berarti Anda ini bacot doang katanya. Udah lama malah Anda yang telat gitu. Kemudian di sini juga saya ingin kasih penjelasan ataupun bisa dibilang berupa klarifikasi ya. Kemana video live tersebut bersama pembela nasab itu saya private itu. Saya private. Kenapa? Saya malu ngap. Jujur, saya malu saya. Kenapa malu? Gitu kan. Pertama, saya tidak ingin menyajikan konten zong ke netizen itu. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan sebelum live. Waktu itu saya live sendiri, kemudian dia ngoceh di komen itu. Ya udah, kalau mau bela dengan argumen segala macam silahkan, saya buka StreamYard. Kapan siap, saya bilang. Dia jawab sekarang katanya. Saya tutup live, saya buka StreamYard. Nyatanya setelah naik ke StreamYard, no argumen, tidak ada argumen, yang ada ngalor ngidul. Kalau kata orang Mandailing itu kombur lotok ya. Kombur itu kombinasi buras itu bohong, dobol itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya malu? Jujur ya, ini jujur. Terserah kalian mau anggap apa gitu, tapi setidaknya saya dengan orang tersebut beda daerah, beda marga, tapi masih satu suku. Sukunya sama, marganya beda, masih sama-sama suku Mandailing. Saya malu itu. Asli saya malu itu. Malu saya, walaupun marganya tidak sama dengan saya. Maka saya private itu. Jadi kapan saya mau munculkan itu bisa ya. Oke. Nah, sampai lupa saya ya. Salam persahabatan, persaudaraan buat semua kawan-kawan, sahabat semuanya. Baik yang berbeda suku, berbeda agama, tapi kita terikat dalam satu ikatan, Bhinneka Tunggal Ika. Satu kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Guys, ada yang orang-orang hampir lupa loh. Ini secara khusus untuk Bahar. Yang dia takutkan selain tes DNA. Jadi ini masalah-masalah nasab yang masih ribut beberapa bulan terakhir ini ya. Khusus untuk Bahar itu saya bagi dua. Ya, sebelum ke tes DNA ataupun menunjukkan kitab nasab ataupun manuskrip dan sebagainya, sebelum ke situ ada PR khusus untuk si Bahar. Ada satu PR khusus untuk si Bahar, yang mana dari dulu itu sudah kita bahas, dan secara tidak langsung itu menjadi tuntutan publik. Itu tuntutan publik namanya itu, bukan tuntutan yang resmi yang harus disidang di persidangan, bukan. Namanya tuntutan publik. Kenapa? Karena si Bahar selalu teriak-teriak menisbatkan nasab dia kepada nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Sedangkan, begini ya, pertama di acara haul, dia sebutkan, ana punya abah, Habib Ali bin Sumaid, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ali bin Sumaid ini Anda harus buktikan dulu, Bahar. Kalau itu bapak Anda harus bisa buktikan. Ini sebelum melangkah ke tes DNA, yang lagi masih ribut sekarang, masih viral sekarang ya. Sebelum ke situ ada PR khusus untuk si Bahar, foto keluarga bersama bapak itu. Apalagi orang model dia yang dikit-dikit diupload ya. Bahkan bagi yang belum tahu, saya kasih tahu, Bahar foto bersama kuburan aja diupload. Yang katanya kakeknya, ayah dari Habib Ali bin Sumaid tersebut ya. Itu diupload itu. Foto bersama nisan, bersama makam, bersama kuburan diupload. Bayangkan,
orang model itu narsisnya seperti apa. Nah, pertanyaannya, foto bersama bapak mana? Foto keluarga yang di situ ada bapak, ada emak, ada adik-adik, ada Bahar. Nanti biar kita cocokkan, ya, biar kita cocokkan. Bapak dalam foto keluarga tersebut sama nggak dengan foto Habib Ali bin Sumaid yang sering diupload oleh si Bahar, yang pernah diupload, yang sering dikeluarkan oleh si Bahar? Sama nggak? Foto ibu dalam foto keluarga tersebut sama nggak dengan ibu yang sekarang, yang sering viral itu, yang mengkungfu kepala si Bahar itu? Sama nggak? Kemudian adik-adiknya yang laki dan perempuan dalam foto keluarga tersebut sama nggak dengan adik-adiknya yang sekarang? Yang katanya ada namanya Ja'far bin Sumaid, Zain bin Sumaid, Sakinah binti Sumaid, sama nggak? Dan sampai sekarang itu nggak terbukti. Dan saya kaget, guys. Kaget beberapa hari yang lalu, mungkin udah sekitar semingguan, pas lagi buka YouTube, ada konten tersebut. Ternyata sudah ada di-upload foto bersama bapak. Tapi sayangnya itu bukan Bahar. Yang ngupload itu Bang Izul atau Sayyid Zulfikar Official, Sayyid Zulfikar Basyaiban. Beliau malah yang ngupload. Karena netizen banyak komen, foto sama bapak dong, foto sama bapak mana? Foto sama bapak mana? Nah, gitu. Akhirnya diupload foto sama bapak, ya. Kemudian bukan cuma uploadannya, ada kisahnya diceritakan. Nah, maka saya bilang tadi, untuk Bahar itu dibagi dua, ya. Sebelum ke masalah tes DNA dan seterusnya, yang pertama tadi dulu, foto bersama bapak mana, foto keluarga mana, waktu bapak dan emak dulu nikah mana fotonya? Mana? Oh, itu nggak ada karena itu masih zaman dulu banget. Oke. Waktu itu belum zaman selfie. Oke. Tapi foto keluarga itu harusnya ada, walaupun tidak ketika pernikahan. Ya. Kalau nanti ketika pernikahan misal bisa dijawab, zaman dulu belum zamannya selfie. Walaupun sudah ada kamera tustel itu masih sangat susah. Tidak semua orang bisa memiliki. Juga masih bisa dengan dalih, oh dulu abah dan ibu saya nikahnya nikah siri. Gitu, nikah siri. Tidak ada legalitas dari negara secara resmi. Yang penting sah di agama. Jadi makanya nggak ada selfie-selfie. Pokoknya masih banyak narasi untuk mengalihkan itu. Oke. Akan tetapi setelah berkeluarga, tidak mungkin nggak ada foto itu. Bahar pernah mengupload foto yang dia klaim foto dia masa kecil, mungkin umur masih 1 tahunan itu, masih duduk, ya, mungkin masih belajar jalan, masih 1 tahunan lah. Kalau saya lihat dari bentuk anak yang difoto tersebut, kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun diupload sama dia. Walaupun saya tidak percaya kalau itu foto dia, tapi karena Bahar bilang itu foto masa kecilnya, saya iakan aja. Tapi kalau dari hati saya tidak percaya kalau itu foto Bahar. Terus foto siapa dong, Bung? Yang penting saya iakan aja karena dia sudah klaim itu foto dia waktu kecil. Nah, kalau foto waktu kecil saja umur 1 sampai 2 tahun ada, masa foto bersama bapak tidak ada? Ini PR dari dulu buat si Bahar. Dan dia nggak bisa. Waktu banyak netizen yang mendesak itu, disitulah diupload foto. Tapi foto tunggal, foto mandiri. Di situ ada Habib Ali bin Sumaid, kemudian ada saudara-saudaranya, kemudian ada bapak mereka ke atas, kemudian di atasnya ada kakek itu. Itu foto tunggal, itu foto mandiri. Kalian emang kebiasaan dikit-dikit mandiri, sampai mubahalah pun mandiri. Ya. Sama halnya dengan, misal saya buat percontohan. Saya cari foto misal Pangeran Diponegoro, ya, atau Tuanku Imam Bonjol, atau pahlawan-pahlawan dahulu yang jarang terekspos. Kemudian saya upload, saya klaim, ini buyut saya. Cuma klaim itu doang, tanpa saya bisa memberikan bukti-bukti. Itu zong namanya. Saya klaim, ini buyut saya. Ayah dari kakek saya, yang kakek saya itu ayah dari bapak saya itu ayah saya kandung. Maka saya harus bisa memberikan bukti-bukti. Nah, si Bahar nggak usah sampai ke buyut, yang katanya bapak aja, yang katanya Ali bin Sumaid, mana foto Anda bersama bapak, Bahar? Anda bilang dalam penjelasan bapak Anda wafat tahun 2011, itu udah zaman kamera itu, kamera HP udah banyak itu. Sebelum 2011, 2010, 2009, 2008, mana itu? Jadi
jangankan ke tes DNA dulu, fokus ke PR pertama si Bahar dulu. Kalau Anda berhasil di situ, Bahar, baru masuk step 2-nya, langkah keduanya nanti, tahapan keduanya nanti, masalah uji nasab tersebut. Gitu. Jadi di tahap 1 ini masih ada PR utama itu buat Bahar. Yakni terkait foto keluarga yang ada bapak, ada emak, ada adik-adik di situ. Baru nanti masuk, ini masih PR 1, setelah itu baru masuk ke masalah Anda keturunan keberapa. Karena itu janggal. Di persidangan ngaku keturunan 29. Di haul ngaku bapaknya keturunan 33. Diklarifikasi ngaku bukan 28 tapi 38. Sedangkan Robitohnya mengakui dia 37. Ini PR besar. Ngapain sih kamu sibuk-sibuk ngurusin orang? Misal ada gitu kan netizen. Ini beda ngap. Kalau si Bahar tidak teriak-teriak sebagai cucu Nabi, keturunan Nabi, zuriyah Nabi, ahlul bait dan segala macam, umat gak akan menuntut itu. Masalahnya di situ. Dia teriak-teriak, mengklaim, koar-koar, ngaku-ngaku dan sebagainya. Jadi wajar ada tuntutan tadi, tuntutan yang tidak harus dipersidangkan di pengadilan. Namanya tuntutan publik. Kenapa? Karena menisbatkan nasabnya kepada nasab mulia Rasulullah SAW. Sama dengan sebagian netizen begini. Kalian cuma teriak-teriak tes DNA. Kamu udah tes DNA belum? Saya kenapa harus tes DNA saya? Kenapa? Tes DNA untuk verifikasi apa? Nah ini nggak nyambung. Mereka-mereka yang mengklaim sebagai ahlul bait, yang mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, didesak tes DNA untuk mencocokkan gennya, untuk mencocokkan DNA-nya dengan DNA Nabi. Lah, saya kalian desak tes DNA mencocokkan dengan siapa? Dengan Nabi. Saya nggak ngaku keturunan Nabi Muhammad. Jadi otak kalian itu harusnya jangan terlalu orisinil lah. Ya, fungsikan dulu itu otak sesekali. Dan saya tahu kenapa banyak narasi semacam itu dari kelompok pembela nasab. Ya karena junjungan mereka sendiri kan Bahar yang mulai itu. Anak siap tes DNA, tapi dengan 2 syarat. Syarat pertama dia kurang ajar menista Nabi Muhammad SAW. Syarat kedua, kemudian dia katakan orang yang meminta tes DNA itu harus dites DNA dulu. Narasi itu yang mereka bawa. Di situ otaknya itu nggak jalan. Dalil si Bahar untuk menguji tes DNA, untuk meminta tes DNA kepada orang yang menuntut tes DNA adalah berdasarkan hadis Nabi katanya. Ya, berdasarkan hadis Nabi yang mana dari sebagian ustaz, termasuk salah satunya guru Gembul, sudah mengkonfirmasi ataupun membuat klarifikasi hadis yang dibawa Bahar tersebut itu hadis palsu. Hadis palsu. Satu. Yang kedua, seandainya pun hadis tersebut sahih, ya, sahih, ada di kutubut tis'ah misalnya, ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmizi dan segala macam, Musnad Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad dan seterusnya, Muwatta Malik dan seterusnya. Pokoknya ada di kitab-kitab hadis. Sahih, bukan cuma sahih. Misal muttafaqun alaih dan seterusnya. Nah, seandainya hadis tersebut sahih, kemudian Bahar meminta orang yang meminta ataupun menuntut tes DNA itu harus dites DNA dulu, apakah benar dia anak dari bapaknya. Jangan-jangan anak hasil zina yang disetubuhi ketika haid, gitu kan? Ini nggak logis. Nggak logis, kenapa? Gimana ceritanya seorang wanita yang lagi haid bisa dibuahi? Jadi maka saya sangat setuju dengan penjelasan dari guru Gembul yang mengatakan itu hadis palsu. Karena Nabi itu cerdas. Ya. Nah, terlepas dari situ, ya, ke si Bahar, PR utama itu foto keluarga, kemudian masalah nasab keberapa, keturunan keberapa Anda, 29, 28, 38, 37, bapak 33, itu selesaikan dulu, ya, selesaikan dulu, baru masuk ke masalah DNA. Sampai sekarang mana yang berani tes DNA? Cuma berani di mulut kan? Harusnya kalau serius ingin tes DNA, hubungi pihak terkait. Jangan cuma ngomong depan layar tanpa menghubungi. Nggak usah datangin lah, nggak usah datangin. Atau umumkan depan layar, saya siap tes DNA. Siapa panitianya? Nanti orang akan bergerak itu. Ini enggak, ana yang paling pertama tes DNA.
Nanti itu Anda sudah tanya ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Kenapa Anda mengarahkan sendiri ke sana? Kenapa? Ada apa Anda dengan rumah sakit tersebut? Oke? Oke, jadi tuntutan publik itu wajar. Wajar. Dan kalian, ya, wahai para pembela nasab yang masih fanatisme buta, kalian tidak bisa memberikan tuntutan yang sama kepada kami, baik kepada saya maupun yang lain. Kenapa? Kami tidak mengklaim kalau kami keturunan Nabi. Kenapa kalian harus tes DNA? Oh, kalau kalian nggak berani tes DNA, berarti kalian bukan keturunan Nabi. Kalian bilang gitu ke saya misal. Ya emang saya bukan keturunan Nabi. Kapan saya ngaku? Tapi konsep itu nggak berlaku buat Bahar dan kelompoknya. Nggak berlaku. Tidak berlaku itu. Ya. Kalian kan ngakunya keturunan Nabi. Harusnya kalian itu bijaksana, apalagi dalam dakwah. Juga ngakunya ulama, pejuang lagi. Harusnya itu faham metode dakwah seperti apa. Sifat sombong itu harus dibuang, Bahar. Apalagi topik itu. Topik dengarkan. Sifat sombong itu harus dibuang, Pik. Walaupun orang tersebut bukan keturunan Nabi, sifat sombong itu harus dibuang. Kenapa saya katakan seperti itu? Ingat tidak perkataan topik yang mengatakan, kalau ada kentut, itu yang dicari kentutnya atau hidung kita yang ditutup. Nah, ini antisipasi supaya tidak mendengarkan kritik. Cukup tutup telinga. Itu. Jangan cari kentutnya, tutup hidungmu. Nggak usah dengerin, nggak usah tanggapin kritikannya, tutup aja telingamu. Itu satu. Yang kedua katanya, bunyi jangkrik yang dikasih pengeras suara. Jangkrik berbunyi krik 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 krik, dikasih pengeras suara sehingga terdengar besar, padahal isinya kosong katanya. Itu sombong, Pik. Sombong itu. Anda menolak kebenaran Anda. Kalau Anda merasa lebih benar, bantah dengan argumen, bukan dengan sentimen. Bantah dengan data, dengan hujah, dengan fakta, dengan ilmu nasab, ya, dengan ilmu sejarah seperti kata Pak Rizik itu. Jangan sombong Anda. Itu sombong namanya, bro. Sombong itu. Anda sudah menutup celah duluan. Berarti Anda takut. Takut. Begitu juga yang lain-lain yang katanya kalau ada yang kritik Habib, iblis lah, setan lah. Bro, saya pernah baca, kalau nggak salah di Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ya, Ar-Rahiqul Makhtum. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ketika Nabi dan kelompoknya, ya, yang sudah berhijrah ke Madinah, mereka ingin melakukan ibadah haji dan itu gagal karena ada bentrok dengan orang-orang kafir Makkah waktu itu. Sehingga Nabi sepakat, terjadilah perjanjian di situ. Intinya tahun itu Nabi dan kelompoknya umat Islam batal dulu untuk berhaji. Tahun depan baru kita, kata Nabi. Ada perjanjian di situ. Di situ Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu tidak setuju. Umar ngegas itu. Nggak setuju dengan keputusan Nabi, memberikan kritik gitu. Nabi loh, bukan orang yang mengaku keturunan Nabi, tapi nabinya dikritik sama Sayyidina Umar ibnul Khattab. Dan itu sah-sah saja. Jangan mentang-mentang ada yang mengkritik kita, diklaim kemudian setan, iblis, begu, gajang, genderuwo, macam-macam. Anda bukan Nabi padahal. Nah itu Nabi maksum. Nabi, saudara. Begitu juga ketika ada tokoh munafik yang meninggal, kalau nggak salah Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Nabi lakukan prosesi kifayahnya itu. Sayyidina Umar melarang. Jangan ya Rasul, orang ini munafik. Nggak usah urus jenazahnya. Jangan. Nggak usah mandiin biar mereka yang urus ya Rasul. Nggak usah kafani, nggak usah sholatin, nggak usah urus kifayahnya berurusan mereka. Tetap dilakuin sama Nabi. Bukan berarti Nabi salah. Nabi itu benar. Kemudian Allah kasih ayat supaya Nabi lebih benar. Karena Nabi maksum, tidak salah. Dan Sayyidina Umar manakala melihat itu sebuah tindakan yang menurut dia masih kurang tepat, dia nggak segan-segan untuk mengkritik. Nabi loh,
Nabi, bukan sembarang nabi, rasul. Karena nabi belum tentu rasul, tapi rasul pasti nabi. Rasul. Dan bukan sembarang rasul, paling mulia di antara semua rasul. Paling mulia di antara sekian banyak makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga habis itu pun turun ayat di surah At-Taubah, kalau tidak salah ya. Karena saya bukan ulama. Kalau saya salah tolong koreksi. Insya Allah saya tidak katakan Anda iblis. Nah, saya ucapkan terima kasih kalau ada kesalahan kemudian dikoreksi. Turun surah salah satu ayat dari surah At-Taubah. Itu. La tusalli ala ahadin minkum mata abada. Dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan status Sayyidina Umar tadi yang mengkritik Nabi itu? Apakah dia dilaknat? Dilaknatkah? Ini bukan, yang dikritik ini bukan orang yang mengaku keturunan Nabi loh. Keturunan Nabi dengan orang yang mengaku keturunan Nabi itu aja nggak sama. Nabinya. Jadi jangan sombong kalian. Taufik, jangan sombong lah ya. Masa Anda mau jadi jangkrik Nusantara, duta jangkrik Nusantara? Jadi kalau ada orang kentut yang kita cari, kentutnya apa hidung yang kita tutup? Itu dia membuat perumpamaan orang yang mengkritisi masalah nasab, orang yang melakukan penelitian ilmiah terhadap masalah silsilah klan Ba'alawi. Nah, itu namanya tidak ilmiah Anda. Anda kan katanya ulama. Masa ulama seperti itu angkuhnya? Masa ulama seperti itu sombongnya? Nggak bisa dikasih kritik, nggak bisa dikasih saran dan sebagainya? Ada ulama kayak gitu. Imam Abu Hanifah, saya udah pernah kasih gambarannya itu. Dan teman-teman saya yakin banyak yang tahu kisahnya. Ketika Imam Abu Hanifah, ya, atau Imam Hanafi, menegur seorang anak yang berjalan menggunakan bakiak. Jadi, Imam Abu Hanifah memberikan saran kepada anak tersebut supaya hati-hati jalan, takut tergelincir nanti. Nah, anak tersebut berterima kasih. Kemudian nanya, "Bapak siapa ya?" Dijawab, "Saya si ini." "Oh, Bapak ulama yang terkenal itu? Yang katanya seorang imam?" "Iya, betul," kata Imam Abu Hanifah. Dijawab, "Saya sarankan Bapak juga supaya berhati-hati dengan gelar tersebut. Sebagaimana Bapak menyarankan kepada saya supaya saya berhati-hati dengan sandal bakiak saya agar tidak tergelincir, maka saya sarankan Bapak juga hati-hati dengan gelar imam tersebut, gelar besar tersebut, seorang yang alim, seorang ulama alim, imam lagi, mujtahid. Hati-hati, jangan sampai Bapak tergelincir gara-gara gelar kebesaran tersebut. Kalau saya tergelincir dengan bakiak saya tergelincir jatuh ke tanah masih di dunia. Kalau Bapak tergelincir dengan gelar kebesaran tersebut, bisa tergelincir ke neraka." Apakah Imam Abu Hanifah mengatakan anak itu anak setan, anak iblis, anak sialan? Enggak, saudara. Enggak begitu, ya ikhwan. Enggak. Imam Abu Hanifah menangis. Lah ini dikasih kritikan, ada orang mengkritik berdasarkan tesis ilmiah, dianggap kentut. Padahal itu ada sumbernya loh. Ada sumbernya, ada marojiknya itu. Dianggap kentut. Sombong tidak itu? Batrul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremeh-temehkan orang lain, menyepelekan orang lain. Semuanya kecil di mata dia. Bukan cuma kecil, kentut lagi. Nggak kelihatan. Apa namanya kalau bukan sombong? Jadi nggak usah sombong-sombong kalian. Oke? Kembali ke Bahar. Itu PR buat Anda, Bahar. Kerjakan itu PR. Jangan bandel kamu, ya. Foto keluarga yang ada bapak, emak, Bahar sama adik-adik di situ. Ya. Kemudian baru masalah kamu keturunan berapa yang benar, ha? Jangan ngaco. Habis itu baru melangkah ke DNA. Begitu. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Alhamdulillah, foto bersama Bapak itu sudah muncul. Saya merasa sedikit lega, walaupun bukan foto Bahar ya. Sekali lagi, foto yang saya maksud yang sudah muncul itu foto Om Izul atau Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi Al-Jabawi Al-Hasani. Ada foto bersama Bapak itu ada. Dan fase-fase apa metamorfosisnya ada itu, umur sekian, ini umur sekian sampai ke yang sekarang. Jelas rentetannya. Tapi yang Bahar
Itu PR buat Anda Bahar. Baru nanti kita melangkah ke tahap selanjutnya. Oke? Terima kasih sekali lagi atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.